Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati Bapak dosen pengampuh mata kuliah hadis yakni Bapak Muhammad Iqbal, kemudian yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan saya di sini ialah untuk menyampaikan kultum saya yang berjudul Akhlak dalam Penyiaran. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi hadirin, apa makna dari akhlak ini sehingga Allah menurunkan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak tersebut? Dalam Islam, akhlak merujuk pada sifat yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Islam. Dan akhlak ini merupakan cerminan iman seseorang. Dan bahkan akhlak ini berperan penting dalam kehidupan individu maupun sosial. Dan perlu juga kita ketahui bahwasannya akhlak ini berkaitan dengan perkataan atau lisan seseorang. Oleh karenanya, ketika kita melakukan dakwah, ketika kita melakukan penyiaran, maka haruslah menggunakan akhlak. Bahkan hadirin, dengan kita menjaga akhlak lisan kita, dengan kita menjaga akhlak perkataan kita, kita bisa tergolong menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Nah, jadi bukan kita yang merindukan surga, akan tetapi surgalah yang merindukan kita. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga perkataannya. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar. Kemudian yang terakhir, wasaumi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi hadirin, poin kita di sini adalah yang kedua, yaitu wahafidil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga perkataannya. Hadirin yang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi pernah suatu ketika dikisahkan Luqmanul Hakim diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Tuannya berkata, "Ya Luqmanul Hakim, sembelihlah seekor kambing, kemudian ambillah bagian yang paling buruk dari kambing tersebut." Kemudian Luqmanul Hakim pergi menyembelih seekor kambing, ia ambil lidahnya, kemudian ia bawa kepada tuannya. Kembali lagi tuannya memerintahkannya, "Ya Luqmanul Hakim, sembelihlah seekor kambing lagi, kemudian ambillah bagian yang paling baik dari kambing tersebut." Kemudian Luqmanul Hakim pergi menyembelih seekor kambing lagi, kemudian ia ambil lagi lidahnya, ia bawa kepada tuannya. Kemudian tuannya berkata, "Ya Luqmanul Hakim, kuperintahkan engkau mengambil bagian yang paling buruknya, engkau ambil lidahnya. Kemudian kuperintahkan engkau mengambil bagian yang paling baiknya, engkau ambil juga lidahnya. Apa maksudnya ini ya Luqmanul Hakim?" Kemudian Luqmanul Hakim menjawab, "Ya tuanku, seorang manusia apabila ia pandai menjaga lisannya, apabila ia pandai menjaga perkataannya, maka ia akan menjadi manusia yang paling baik. Begitu juga sebaliknya, apabila ia tidak pandai menjaga lisannya, apabila ia tidak pandai menjaga perkataannya, maka insya Allah ia akan menjadi manusia yang paling buruk." Nah, jadi fungsi lisan ini diciptakan itu membawa fungsi akhlak. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang merasa lisannya ini dinilai oleh Allah dan akan dihisab di akhirat dengan imannya, maka
Jagalah lisannya untuk berkata yang baik saja. Nah, jadi fungsi lisan ini diciptakan itu membawa fungsi akhlak. Jadi kita berbicara bukan hanya sekedar berbicara, akan tetapi berbicaranya menggunakan akhlak. Dalam Quran surah 49 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Mungkin hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kultum yang singkat ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.